Salam damai Natal dan sukacita kelahiran Tuhan menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian, dan pada hari ini gereja merayakan perayaan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani, di mana Tuhan menampakkan cintanya, menampakkan dirinya kepada dunia. Saudara-saudari, dalam Hari Raya Penampakan, marilah kita bersama-sama diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini akan kita dengar dari Injil Matius, bab 2 ayat 1 sampai 12. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar Injil Matius yang berbicara bagaimana Herodes memanggil 3 orang pintar, 3 orang yang bijaksana untuk pergi menyelidiki Yesus, 3 para Majus, ya. Dan kita juga mendengar bagaimana para Majus pergi dan mereka berjumpa dengan Yesus dan ada sukacita, dan akhirnya mereka pulang membawa suatu kebahagiaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kisah hari ini, bacaan ini memberikan kita suatu sukacita bahwa Natal, kelahiran Tuhan Yesus, itu sungguh-sungguh menjadi kabar sukacita bagi semua orang, menjadi sukacita dan kegembiraan, kebahagiaan bagi dunia. Sebab
Yesus yang datang membawa berkat dan cinta Tuhan, cinta Bapa dari surga. Bahwa Allah yang begitu jauh, Allah yang selama ini tidak nampak, akhirnya menampakkan dirinya di tengah-tengah manusia. Allah ingin menunjukkan betapa besar kasih dan cintanya kepada manusia dan kepada dunia. Ia yang begitu susah dijangkau dapat dilihat oleh manusia, didengar oleh manusia. Allah dalam diri Kristus sungguh membawa cinta sejati dari surga. Dan cinta itu benar-benar diwujudkan Tuhan melalui kisah hidupnya. Ia menyembuhkan yang sakit, ia membangkitkan yang mati, ia membebaskan orang-orang yang mengalami kesakitan, ia mengampuni orang-orang berdosa, ia mewartakan tentang pembebasan, ia mewartakan tentang pertobatan, dan begitu banyak kisah. Bahkan terakhir kita mendengar Yesus harus memberikan hidupnya, dirinya, jiwanya, nyawanya bagi tebusan dosa manusia. Dan penebusan ini diberikan kepada semua orang tanpa memandang agama, suku, tanpa memandang siapapun dia. Allah memperbaharui dunia dengan penebusannya, dengan cintanya yang luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menarik sekali hari ini ketika dalam perayaan Hari Raya Penampakan Tuhan, bahwa kita mendengar para Majus datang berjumpa dengan Yesus. Kisah ini bermula dari ada satu kabar bahwa Sang Mesias telah lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Dan kabar itu sampai ke telinga Herodes. Dan tentu Herodes sebagai raja, sebagai pemimpin saat itu, merasa ada sesuatu. Dan sesuatu itu adalah ketakutan. Ketakutan bahwa jabatannya, posisinya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja akan tersingkir. Nah, lalu dia mulai pura-pura. Ya. Dia menjadi seperti orang paranoid, ketakutan. Ya, lalu kita dengar hari ini, ia memanggil, ya, ia memanggil orang-orang ahli-ahli Taurat, para imam, untuk datang mengadakan rapat, untuk mencari tahu dan menyelidiki. Dan ia menyuruh 3 orang Majus pergi menyelidiki. Kisah ini sangat luar biasa. Luar biasanya apa? Bahwa Tuhan telah mengatur. Tuhan telah menuntun para Majus untuk berjumpa dengan dia. Bintang yang mereka lihat menuntun mereka untuk sampai berjumpa dengannya. Dan terang itu sesungguhnya adalah Kristus sendiri. Kristus yang menuntun mereka untuk berjumpa dengan dirinya. Apa yang kita bisa petik dari kisah para Majus yang pertama? Pertama, niat, keinginan untuk mencari Tuhan. Keinginan untuk mencari Tuhan begitu mendalam dalam diri para Majus. Para Majus sesungguhnya, 3 para Majus sesungguhnya gambaran yang mewakili seluruh dunia. Sehingga kabar sukacita kelahiran Tuhan adalah bagi seluruh dunia. Dan hari ini para Majus menampakkan diri. Saudara-saudari, orang yang punya keinginan dan niat untuk berjumpa dengan Allah, Allah akan membuka jalan. Allah akan memberikan jalan. Allah akan menunjukkan dirinya untuk berjumpa dengan dia. Kalau seseorang mempunyai niat yang baik, tujuan yang baik, dan kehendak yang baik. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan selalu menjadi sukacita bagi setiap orang. Kita mendengar hari ini kisah ketika para Majus
Berjumpa dengan Yesus, mereka lalu bersukacita. Dan mereka menunjukkan sukacita itu dengan memberikan suatu barang yang berharga. Barang yang berharga, kita dengar hari ini, mereka memberikan sesuatu yang sesungguhnya sangat mahal. Ya, sangat mahal. Dan kita melihat apa yang mereka berikan hari ini. Emas, kemenyan, dan mur. Dan itulah simbol-simbol yang akan menjadi bagian dari kehidupan Kristus dan bahkan kematiannya. Oleh karena itu, saudara-saudari, Injil hari ini mau menyampaikan suatu hal yang penting. Setiap perjumpaan dengan Tuhan ada sukacita. Perjumpaan dengan Tuhan membawa kebahagiaan. Perjumpaan dengan Tuhan ada satu kegembiraan. Makanya kalau ada orang yang mengalami putus asa, kecewa, lalu menyalahkan Tuhan, itu salah besar. Salahnya kenapa? Mereka belum berjumpa Tuhan. Mereka belum mencari Tuhan. Mereka belum mengalami dan melihat Tuhan. Nah, bagaimana cara berjumpa dengan Tuhan? Yaitu dengan mendengarkan firman-Nya dan melaksanakan firman-Nya. Di situ kita akan masuk ke dalam pengenalan Allah, perjumpaan dengan Allah. Dan setiap firman dari Allah itu akan membuka hati kita, jiwa dan pikiran kita untuk memahami kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan disitulah sukacita akan muncul. Dan yang berikut, bagi orang-orang beriman yang memiliki Tuhan, yang mengalami sukacita di dalam Tuhan, apa yang engkau ingin persembahkan kepada Tuhan dalam hidupmu? Hartamu, ya. Jiwamu, ya. Dirimu, ya. Tetapi yang paling penting yang Allah inginkan adalah kesucian dan kekudusan hidupmu. Itulah yang Allah inginkan. Apa yang Anda mau persembahkan saat ini kepada Tuhan dalam perayaan Natal? Pada hari raya penampakan Tuhan, apa? Ya, kalau kamu punya harta silakan sebagai persembahan. Tetapi Tuhan mau yang lebih, yaitu kekudusan. Kehidupanmu, imanmu, pernyataan setiamu, keinginan dan niatmu untuk mau menjadi bagian dari hidup Allah. Karena persembahan yang murni dan berkenan di hadapan Tuhan adalah hati yang tulus, hati yang murni, jiwa yang suci dan kudus. Itulah yang Tuhan inginkan. Percuma kalau Natal pakai baju baru, sepatu baru, celana baru, semuanya baru. Tapi hati tidak baru. Tuhan ingin hati yang baru. Karena hati yang baru itulah yang kita dengar, kita lihat dalam diri para Majus hari ini. Yang berikut. Setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada sukacita, apa yang mau kita inginkan? Yang kita inginkan adalah berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Berjalan di jalan cinta Tuhan. Berjalan di jalan kehidupan Tuhan itu sendiri. Itulah yang kita dengar dari Injil hari ini. Dalam Injil hari ini kita mendengar bahwa ketika mereka sudah berjumpa dengan Yesus, lalu mereka kembali ke kampung halaman mereka. Tetapi tidak ke Herodes, tapi pulang ke negerinya lewat jalan lain. Apa yang dimaksudnya? Herodes adalah simbol dosa. Herodes adalah simbol keangkuhan, kesombongan dunia. Herodes adalah lambang dunia. Tetapi para Majus tidak kembali kepada simbol dosa. Mereka tidak mau kembali kepada keangkuhan, kesombongan. Mereka tidak mau kembali kepada kehidupan lama. Setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mengalami sukacita dengan Yesus, bersama Yesus, mereka memperoleh kebahagiaan dari Yesus. Mereka merubah hidup mereka. Mereka merubah cara pandang mereka. Mereka merubah langkah hidup mereka. Injil mengatakan, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Jalan lain adalah jalan kebenaran.
bukan lagi jalan Herodes. Mereka membuat suatu arah baru dalam hidup mereka. Mereka membuat kehidupan baru dalam kehidupan mereka, yaitu jalan kebenaran, jalan kehidupan di dalam Kristus sendiri. Inilah yang disebut dengan pertobatan. Bahwa setiap perjumpaan dengan Tuhan harus mengalami pertobatan. Setiap perjumpaan dan sukacita bersama Tuhan harus merubah hati setiap orang. Untuk meninggalkan kehidupan lama, manusia lama, pengalaman lama, kepada kehidupan baru, pengalaman baru, manusia baru bersama Kristus. Hari Raya Penampakan Tuhan adalah gambaran Allah ingin menampakkan hidupnya kepada dunia dan teristimewa kepada kita masing-masing. Ia ingin kita hidup di dalam Dia. Dan Dia ingin hidup di dalam diri kita. Yesus mengatakan bahwa ranting tidak akan berbuah kalau ia tidak melekat pada pohonnya. Kita adalah ranting-ranting dan Kristus adalah pohonnya. Dan kita harus melekat pada pohon itu. Agar kita memperoleh aliran gizi. Aliran rahmat untuk menghasilkan buah dan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Dan buah-buah itu adalah, salah satunya adalah pertobatan. Marilah saudara-saudari, hal yang paling indah yang kita mau persembahkan kepada Tuhan hari ini adalah hidup kita yang kudus, jujur di hadapan Allah, murni hati di hadapan Allah. Sebab orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang kudus, dialah yang memperoleh kerajaan surga di dalam hidup ini. Itu adalah janji Tuhan. Dan janji Tuhan, Ia akan selalu tepati. Ia tidak mengingkari janjinya. Ia akan menuntun kita untuk berjumpa dengan Dia kalau kita ingin berjumpa. Ia ingin kita mengalami sukacita bersamanya. Pertanyaan, maukah? Kita punya niat tidak? Kita punya kehendak baik tidak? Kalau tidak, kita tidak akan berjumpa. Kita tidak akan merasakan kebahagiaan. Tidak ada sukacita dalam hidup kita. Makanya Tuhan Yesus hari ini mau menunjukkan kepada kita, mari datanglah kepadaku kalian semua. Ketuklah, carilah, mintalah, maka kamu akan berjumpa, akan menemukan kebenaran itu hanya di dalam Kristus yang datang membawa cahaya dan terang bagi dunia. Saudara-saudari, Tuhan Yesus menguduskan hidup kita dan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.